Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Sekarang saya menjumpai Dr. HPK Iwan Setiawan SH MH lagi, yang juga seorang ketua Pradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Kali ini saya ingin bertanya tentang kasusnya beliau, perkembangannya seperti apa sekarang, sampai di mana, yang berkaitan dengan yang tempatnya di Merapi View. Selamat berjumpa Pak Iwan Setiawan. Ya Pak, selamat jumpa lagi. Pak Iwan, saya mendengar Anda baru saja berperkara yang berkaitan objeknya ada di Merapi View ya. Itu sebenarnya ceritanya awalnya seperti apa Pak? Iya, kalau cerita itu ceritanya jadi panjang kan itu. Oh ya, itu melibatkan secara garis besar aja ya. Melibatkan banyak pihak kan. Iya. Tapi kebetulan saya pegang di pihak sebagai pembeli. Sebagai pembeli ya, rumah itu ya? Iya. Itu. Berapa unit itu? 1 unit. 1 unit ya. Sebagai pembeli. Ya, pembeli 1, pembeli 2. Pembeli 1, pembeli 2. Waktu itu saya dengar itu pemiliknya seorang pengusaha besar di Jogja itu ya? Kalau pengusaha besar tidak, tapi beliau adalah seorang remaja putri yang sangat cantik. Oh gitu ya? Oh putranya ya? Atas nama putranya ya? Itu memang putri atau itu pemiliknya, namanya adalah seorang hampir boleh dikatakan hampir mirip model. Oh gitu ya? Memang cantik kan itu. Luar biasa, muda, cantik, energik kan itu. Ya. Akhirnya dia bisa beli rumah di situ kan. Iya. Tapi itu kan dia putrinya Pak Budi Setiagraha ya? Terus terang aja atau? Bukan. Bukan ya? Bukan. Itu orang lain. Orang lain ya? Orang lain. Nah itu ya terus terang mungkin yang saat ditutupi karena kecantikannya dia menjadi istri siri dari sekdanya provinsi DIY. Oh gitu ya? Makanya bisa ada di sana kan. Iya. Kalau statusnya beliau sampai meninggal dunia itu beliau masih gadis, tidak ada suami, tidak ada apa-apa. Statusnya ya? Ya, karena waktu itu dia kecelakaan, meninggalnya terpeleset di kamar mandi. Ceritanya seperti itu. Nah, dari itu karena dia belum berkeluarga, akhirnya itu kan kembali ke waris. Waris itu kan pertama kan harus ke atas, ke orang tua kan masih ada. Nah kebetulan orang tuanya tinggal ibunya, yang namanya Bu Mujaimah. Nah, akhirnya Merapi View itu kembali ke ahli warisnya ibunya, ke Bu Mujaimah. Nah, akhirnya sertifikat itu atas nama Bu Mujaimah. Nah, setelah atas nama Bu Mujaimah sama Bu Mujaimah itu dijual lah ke klien saya yang pembeli 1, Subianto Soromijojo kan. Itu terjadi di tahun 2011. Itu dibulah oleh beliau Pak Subianto Soromijojo. Nah itu prosesnya juga sesuai SOP, sudah melalui notaris, BPN, dan pembayarannya pun itu dimasukkan KPR kan. Setelah 1 tahun kemudian lunas oleh Pak Subianto Soromijojo ini, dijual lah ke pembeli yang kedua, klien saya yang kedua yaitu Pak Budi Prasetyo. Kliennya Mas Iwan juga. Itu juga melalui proses yang sudah sesuai SOP, melalui notaris, melalui BPN, juga sertifikat itu juga dicek di BPN, itu semuanya klien tidak ada masalah. Sampai akhirnya ya memang kembali balik nama ke nama Pak Budi Prasetyo. Ya itu juga pembayarannya juga melalui KPR. Setelah lunas KPR beberapa tahun kemudian itu karena itu awalnya dari SHM
Karena untuk perumahan jadi AGB, setelah lunas atas nama Pak Budi Prasetyo sama Pak Budi Prasetyo itu dinaikkan lagi haknya menjadi SHM. SHM atas nama Pak Budi Prasetyo, dan itu ditempati sampai sekarang menempatinya. Tapi beberapa waktu yang lalu 2018 itu muncullah ada laporan polisi bahwa di pihaknya Pak ahli warisnya Pak Budi Satyagraha mengatakan bahwa sertifikatnya di sini itu ada di beliau, sertifikat di beliau. Akhirnya usut penyusun dilidik, ada LP-nya di Polda, Bu Mujaimah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka memberi keterangan palsu untuk penerbitan sertifikat pengganti yang dijadikan alat untuk jual beli dengan klien kami. Ya. Setelah itu pidananya sampai kasasi, punya kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah oleh pihaknya dari ahli waris Pak Budi Satyagraha, itu dilakukanlah gugatan perdata. Ya, gugatan perdata tahun 2021 itu di situ diputuskan bahwa karena terbukti pembuatan sertifikat pengganti itu ada unsur tindak pidananya, maka sertifikat itu secara otomatis itu adalah batal demi hukum, karena ketika pembuatan ada penyelundupan hukum. Ya, termasuk dampaknya kepada klien kami pembeli 1, pembeli 2 ini. Akhirnya juga transaksinya AJB-nya juga dinyatakan batal demi hukum, dan juga kepemilikannya dinyatakan batal demi hukum. Ada gugatan nomor 19 tahun 2021. Dan kemudian tahun 2022 kemarin mengajukan gugatan lagi, yaitu tentang gugatan tanggung renteng kerugian dari ahli warisnya Pak Budi Satyagraha. Nah, di gugatan 209 itu nilai nominal dari kerugian yang diajukan oleh ahli warisnya Pak Budi Satyagraha itu sama sekali tidak pernah disinggung, tidak pernah diakui, tapi sita jaminannya dikabulkan oleh majelis. Dari itu kan menjadi rancu semuanya untuk melaksanakan putusan itu. Sita jaminannya dikabulkan, tapi ganti ruginya tidak dikabulkan, tidak dicantumkan. Dari itu makanya saya melakukan banding. Karena apa? Saya berpendapat bahwa pembeli yang baik itu harus dilindungi oleh undang-undang. Dan ketika itu kami menghadirkan saksi ahli, itu saksi ahli mengatakan bahwa untuk kepentingan pembeli itu untuk memperoleh haknya, pembeli itu dilindungi oleh undang-undang, dan penjual harus bertanggung jawab dengan barang yang dijualnya kan. Makanya kami banding gitu. Kami tidak terima, dan kami meminta pengadilan tinggi untuk bisa memperbaiki putusan dari Sleman biar bisa dilakukan eksekusi. Dan semuanya kan jadi jelas. Kalau bisa dieksekusi itu kan kepastian hukumnya jelas. Entah apapun yang terjadi, kepastian hukum itu kan jelas. Dan kemarin putusan banding kita nomor 35 itu sudah keluar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memang memperbaiki putusan dari putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan kerugian itu hanya diakui 1.240 juta. Nah, itu untuk ditanggung renteng dari penjual yang dulu, dari suami istrinya almarhumah, juga dari pembeli 1 dan pembeli 2, itu untuk tanggung renteng. Kalau 1.240 dibagi 4 itu ya benarnya kecil juga nilainya. Nah, tapi lagi-lagi kami tidak mau. Kami masih lakukan kasasi, karena kembali lagi bahwa kami ini adalah pembeli yang baik. Kami tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau kami tahu
itu tanah bermasalah, tidak akan membeli, mungkin kami tidak akan beli. Ya. Oh, itu nilainya juga nilai waktu itu loh. Waktu itu tahun 2012 pembeli saya, Pak Budi Prasetyo, pembeli yang kedua itu membeli sudah 2 miliar tahun itu 2012 di komplek Merapi yang sekarang menjadi Pesona Merapi ini. Ini kan juga nilai normal, bukan kita beli barang murah. Nah, itu kalau kami dimasukkan menjadi kelompok yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya kami tidak mau. Artinya kami melakukan kasasi untuk biar status kami itu jelas, jadi pembeli yang baik sesuai undang-undang maupun jurisprudensi itu harus dilindungi oleh undang-undang. Artinya kliennya Mas Iwan sebagai pembeli harus juga dilindungi secara hukum gitu ya? Iya, itu jelas banget. Kenapa? Nah, kalau seperti itu dibiarkan ini, letak keadilannya di mana? Kalau itu nanti ada orang lagi, karena ada itu kan bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ketika ada orang yang mencuri, mencuri tanah, mencuri mobil, nah, mobil itu dijual lah ke orang lainan itu. Nah, suatu hari orang itu yang mencuri itu ketangkap polisi. Nah, ketika ketangkap polisi, pembeli yang baik ini itu hanya mobilnya langsung diambil, selesai lah. Kerugian yang diderita oleh pembeli ini bagaimana? Nah, padahal itu ada suratnya kan, itu sama sertifikat ada, jejak BPN ada. Nah, mobil itu ada BPKB dan STNK. Nah, itu kalau diambil kan tidak bisa. Nah, itu harus dilindungi pembeli itu. Nah, mau tidak mau penjual itu sesuai undang-undang tadi, penjual harus bertanggung jawab dengan barang yang dijual. Harusnya kan menjadi bebannya kepada penjual, bukan kepada pembeli. Terakhir Mas Iwan, sekarang posisinya Anda kasasi dan Anda melaporkan secara pidana juga nggak itu? Iya, saya kasasi, penjual ahli waris yang atas nama Bu Mujaimah sudah saya laporkan ke Polres Sleman. Ini proses juga penyidikan. Gitu. Jadi sudah naik penyidikan, bukan penyelidikan lagi, sudah naik ke penyidikan. Oke. Tapi Anda nggak melaporkan dari karena itu memang betul sertifikatnya ada di tempatnya ahli waris Pak Budi Setiagraha itu ya? Iya, saya tidak melaporkan beliau kan. Beliau kan urusan lain ya. Berbeda. Hanya keterkaitan saja ya. Kami pun dalam gugatan perdata kami ahli waris Pak Budi Setiagraha itu hanya ikutkan bahwa turut tergugat. Sertifikat ada di sana, tapi kami tidak ada hubungannya. Hubungan kami meminta pertanggungjawaban kepada penjual, karena Anda menjual barang yang tidak benar, silakan Anda bertanggung jawab. Ini seperti apa? Kan itu. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama Bang. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke sini. Siap Bang, tunggu ya. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.